Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Bambang Purnomo pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Indikator yang diharapkan dari pertemuan kali ini yang pertama, siswa mampu memahami penerapan demokrasi masa revolusi pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami penerapan demokrasi liberal pada waktu tahun 1950 sampai tahun 1959. Dan yang ketiga, siswa mampu atau dapat menganalisis dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Pada waktu pelaksanaan demokrasi di Indonesia, demokrasi kita sudah pernah 5 kali berganti dari tahun 1945 ketika negara kita merdeka sampai sekarang. Diawali dari tahun 1945 sampai tahun 1950 kita menggunakan demokrasi revolusi, kemudian berganti ke demokrasi liberal tahun 1950 sampai 59, kemudian berganti lagi demokrasi terpimpin pada waktu tahun 59 sampai tahun 66, kemudian berganti lagi ke Orde Baru tahun 66 sampai 98, kemudian yang terakhir kita menggunakan demokrasi reformasi pada waktu tahun 98 sampai sekarang. Untuk yang pertama yang saya akan bahas pertama kali yaitu demokrasi masa revolusi. Pada waktu kita menggunakan demokrasi revolusi, pada waktu itu pemerintah lebih fokus kepada mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Karena pada waktu itu negara kita masih dijajah oleh pemerintah Belanda, tepatnya pada waktu tahun 1947 pemerintah Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama. Kemudian dilanjut lagi pada waktu tahun 1948 pemerintah Belanda melakukan agresi militer kedua. Kemudian yang kedua tahun 1945 sampai tahun 1950 negara Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat. Ini dikarenakan karena pada waktu tahun 1948 pemerintahan kita masih dipengaruhi oleh pemerintah Belanda ya pada waktu itu, karena ciri dari negara yang berdaulat itu salah satunya adalah bebas dari intervensi negara lain. Nah, jadi pada waktu tahun 1948 karena negara kita ini masih dipengaruhi oleh pemerintah Belanda sehingga negara kita belum bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat karena masih diintervensi oleh negara lain pada waktu itu. Nah, negara kita baru bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat itu ketika tahun 1950 ketika Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada waktu itu lewat konferensi meja bundar yang disepakati oleh kedua belah negara, yaitu Belanda dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga, kondisi keamanan pada waktu masa revolusi ini tidak stabil pada waktu itu. Pemerintah menghadapi agresi militer Belanda kedua. Keamanan Indonesia ini juga tidak stabil disebabkan karena banyaknya pemberontakan ya di Indonesia pada waktu tahun 45 sampai tahun 1950. Pada waktu tahun 45 sampai 1950 ini ada dua pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada waktu tahun 1948 yang bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian pada waktu tahun 1949 kemudian terjadi pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan DITI Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang bertujuan untuk menggantikan ideologi bubu jenengan ya wong ngono teko mrene ngene iki madang barno iki wae. Kondisi keamanan yang sedih. Gila bener bubu. Kondisi keamanan tadi gimana bisa tabung. Yang ketiga, kondisi keamanan tidak stabil. Nah, kondisi keamanan pada waktu tahun 1945 sampai tahun 1950
kondisi keamanan Indonesia memang tidak stabil pada waktu itu. Selain pemerintah kita menghadapi agresi militer Belanda, pemerintah kita juga dihadapkan dengan situasi keamanan karena adanya pemberontakan pada waktu tahun 45 sampai tahun 1950. Pemberontakan pada waktu tahun 45 sampai 1950 itu ada dua pada waktu itu, yaitu pemberontakan pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada waktu tahun 1948 yang bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai penganut ajaran agama Islam pada waktu tahun 1948. Kemudian yang keempat, Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik pada waktu itu, karena pemerintahan pada waktu itu cenderung tersentralisasi, di mana pada waktu itu lembaga legislatif ini belum ada ya, seperti lembaga MPR, kemudian DPR dan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ini masih belum ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, apabila terjadi lembaga negara masih belum ada, seperti lembaga legislatif yang saya sebutkan tadi, DPR, kemudian MPR dan DPA belum ada, maka pemerintahan tersebut kekuasaannya dipegang oleh Presiden bersama dengan Komite Nasional ya. Kemudian pada waktu itu pemerintahan ketika masa revolusi, pemerintahan terbesar atau pemerintahan yang paling besar itu adalah di tangan Presiden pada waktu kita menggunakan demokrasi revolusi. Yang kelima, keadaan ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Ekonomi Indonesia pada waktu masa revolusi ini mengalami keterpurukan karena pada waktu itu kas negara Indonesia masih kosong dan diperparah lagi dengan adanya blokade dari pemerintah Belanda, sehingga kegiatan ekonomi Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik pada waktu itu, sehingga pada waktu itu mengakibatkan inflasi ekonomi Indonesia sangat tinggi. Kita lanjut di pelaksanaan demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi liberal pada waktu tahun 1950 sampai tahun 1959. Kita akan membahas tentang keadaan politik dan keadaan ekonomi Indonesia pada waktu masa demokrasi liberal. Yang pertama, keadaan politik. Keadaan politik Indonesia pada waktu masa demokrasi liberal kembali nyaris Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan pada waktu itu adalah bentuk negara, yang semula ketika kita menggunakan RIS, bentuk negara kita adalah serikat, kemudian berubah menjadi kesatuan pada waktu kita kembali ke NKRI pada waktu tahun 1950. Ini dikarenakan karena pada waktu tahun 1950 Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada waktu itu. Kemudian selain bentuk negara, ketatanegaraan yang mengalami perubahan adalah konstitusi Indonesia. Yang semula kita menggunakan konstitusi RIS kemudian berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang sebetulnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini digunakan hanya sebatas sementara waktu saja sebelum undang-undang yang baru itu dibuat oleh Badan Konstituante pada waktu tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang kedua, kurun waktu 1950 sampai tahun 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi pada waktu tahun 50 sampai 59, pada waktu itu dilaksanakan pemilu pertama kali di Indonesia pada waktu tahun 1955, di mana pemilu pertama kali ini diikuti oleh sekitar 120 partai politik. Nah, ini adalah merupakan partai politik terbanyak ya dalam sejarah Indonesia ya, karena sebelum demokrasi liberal itu partai-partai politik tidak ada yang sampai lebih dari 100. Yang paling sedikit itu ketika masa Orde Baru pada waktu itu. Karena pada waktu masa Orde Baru hanya ada 3 partai politik saja yang ikut dalam pemilihan umum.
yaitu PDI, kemudian Golkar dan P3. Nah, kurun waktu 50 sampai 59 ini karena diikuti oleh 120 partai politik, kemudian pada waktu itu ada 4 partai teratas ya yang menempati posisi teratas, yaitu yang pertama PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian yang kedua Masyumi, kemudian yang ketiga NU, dan yang keempat PKI. Nah, dari 4 partai politik tersebut, kemudian 4 partai politik tersebut mendapatkan kursi di dalam pemerintahan yang bisa duduk di lembaga DPR dan lembaga konstituante pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing sehingga kabinet jatuh bangun. Nah, jadi pada waktu masa demokrasi liberal, kisaran tahun 50 sampai 59, kabinet mengalami jatuh bangun pada waktu itu karena pada waktu itu partai politik mementingkan kepentingan golongannya sendiri-sendiri dan antara partai politik satu dengan partai politik yang lain itu tidak mempunyai saling keterpercayaan pada waktu itu. Nah, dari tahun 50 sampai 59 sudah 7 kali pergantian kabinet, dimulai dari pergantian kabinet Nasir, kemudian kabinet Sukiman pada waktu tahun 51 sampai 52, kemudian kabinet Wilopo tahun 52 sampai 53, kemudian berganti lagi ke kabinet Ali Sastroamidjojo 1 pada waktu tahun 53 sampai tahun 55, kemudian berganti lagi ke kabinet Burhanuddin Harahap tahun 55 sampai 56, kemudian berganti lagi ke kabinet Ali Sastroamidjojo 2 tahun 1956 sampai 57, dan kemudian kabinet yang terakhir kabinet Juanda, ini kabinet yang paling lama sendiri menjabat di pemerintahan pada waktu masa demokrasi liberal, yaitu pada waktu tahun 57 sampai tahun 59. Kemudian yang keempat, partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya sebab masa kerja kabinet pendek. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi seperti pergantian-pergantian kabinet, hampir rata-rata kabinet yang menjabat pada waktu itu hampir hanya 1 tahun saja ya masa berlakunya pada waktu itu, karena pada waktu itu masa kerja kabinet ini sangat pendek. Dan yang paling lama hanya masa kerja kabinet Juanda, hanya 3 tahun pada waktu itu, tidak sampai 5 tahun ya. Harusnya masa kerja kabinet ini harusnya 5 tahun, tetapi dalam pelaksanaannya sendiri pada waktu masa demokrasi liberal, kabinet ini masa kerjanya sangat pendek ya, rata-rata hanya 1 tahun saja. Dan kebijakan-kebijakan politik ini tidak bisa berjalan dengan baik karena masa kerja kabinet ini sangat pendek. Kemudian yang terakhir, keadaan ekonomi Indonesia pada waktu masa demokrasi liberal. Yang pertama, salah satu butir persetujuan KMB, Konferensi Meja Bundar, adalah Indonesia harus menanggung beban hutang Belanda sebesar 1,5 triliun yang terdiri dari hutang luar negeri dan 2,8 triliun yang terdiri dari hutang dalam negeri. Nah, di persetujuan Konferensi Meja Bundar bahwasanya pada waktu itu telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, bahwasanya pada waktu itu pemerintah Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia apabila bangsa Indonesia mau melunasi hutang-hutang Belanda yang terdiri dari hutang luar negeri dan hutang dalam negeri. Sehingga pada waktu itu pemerintah harus menganggarkan defisit keuangan itu sampai sekitar 5,4 triliun yang digunakan untuk melunasi hutang Belanda dan digunakan untuk anggaran belanja negara pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu keadaan ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan ya, karena pendapatan Indonesia itu lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang kedua, timbulnya pemberontakan dan gerakan separatisme mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi keamanan semakin meningkat. Nah, pada waktu masa demokrasi liberal, ini berbeda dengan pada waktu masa demokrasi revolusi ya. Kalau demokrasi revolusi tadi hanya 2 pemberontakan yang terjadi, yaitu pemberontakan PKI Madiun dan DITI Jawa Barat. Nah, kalau pada waktu masa demokrasi liberal ini ada banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada waktu itu.
Pemberontakan yang terjadi pada waktu masa demokrasi liberal tahun 50 sampai 59 itu ada pemberontakan DITI Jawa Tengah tahun 1952, kemudian DITI Sulawesi Selatan pada waktu tahun 1952, kemudian DITI Kalimantan Selatan tahun 1950, dan terakhir DITI Aceh tahun 1950. Selain itu juga ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, ini tahun 1950, kemudian pemberontakan Andi Aziz tahun 1950, kemudian pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan tahun 1950, dan yang terakhir pemberontakan PRRI yang terjadi pada waktu tahun 1958. Nah, pemberontakan semacam ini pada waktu itu perlu dilakukan atau ditumpas oleh pemerintah ya pada waktu itu, karena pada waktu itu pemberontakan semacam ini itu dianggap sebagai organisasi-organisasi terlarang, sehingga pemerintah harus melakukan upaya penumpasan. Nah, untuk melakukan upaya penumpasan, maka anggaran yang harus dianggarkan untuk keamanan itu semakin meningkat pada waktu masa demokrasi liberal. Ini juga akan memperparah keadaan ekonomi Indonesia pada waktu masa demokrasi liberal pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, angka pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar pada waktu masa demokrasi liberal. Nah, karena pada waktu masa demokrasi liberal, pada waktu itu belum ada yang namanya program KB ya. Karena program KB itu baru dilaksanakan ketika masa Orde Baru, ketika zamannya Soeharto pada waktu itu. Nah, pada waktu masa demokrasi liberal, jumlah penduduk sangat besar pada waktu itu karena setiap keluarga itu tidak dibatasi untuk memiliki anak pada waktu itu. Ini mungkin ketika masa kakek dan nenek saya ya. Kakek dan nenek saya itu bahkan ada sampai mempunyai anak lebih dari 5. Ini mungkin juga ketika masa buyut kalian ya. Ini pasti mempunyai anaknya lebih dari 5 atau bahkan ada yang sampai lebih dari 10. Kemudian yang terakhir, ekspor Indonesia hanya bergantung kepada hasil perkebunan dan pertanian. Nah, jika ekspor Indonesia yang hasil dari perkebunan dan pertanian ini mengalami kelemahan, akan berdampak pada keadaan ekonomi Indonesia ya, yang akan semakin terpuruk pada waktu itu, karena dua hasil sektor ini itu yang diandalkan oleh Indonesia pada waktu itu. Kalau ekspornya mengalami penurunan, pasti akan memperlemah keadaan ekonomi Indonesia pada waktu masa demokrasi liberal pada waktu itu. Nah, untuk sementara materi yang saya sampaikan cukup di sini terlebih dahulu. Untuk materi akan dijelaskan oleh Pak Mintang terkait dengan demokrasi terpimpin pada waktu tahun 59 sampai tahun 66. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.